Halo, balik lagi di Siska Jurnal bersama aku Siska, teman-teman. Nah, di episode kali ini aku mau bantu teman-teman buat nyusun CV. Gimana caranya CV kalian tidak ditolak HRD dan bisa langsung dapat panggilan buat wawancara. Video selengkapnya langsung lanjut ya. Nah, buat teman-teman yang baru fresh graduate, mungkin bertanya-tanya kira-kira CV-nya akan sesuai nggak ya formatnya buat teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman dan lain sebagainya. Nanti aku jelasin lengkap di video ini. Buat teman-teman yang baru fresh graduate, jangan sedih, format ini juga masih bisa dipakai. Nanti aku selipin di description box, teman-teman tinggal download aja. Nah, yang mau teman-teman konsul mungkin tentang penyusunan CV-nya, teman-teman bisa konsul langsung ke aku by WA. Aku cantumin di description box kontakku, bisa teman-teman chat aja. Oke, kita langsung lanjut. Gimana sih format utuhnya? Mungkin teman-teman juga bertanya nih, ini format CV-nya ini baiknya singkat, padat, atau mungkin dijabarin semua ya Kak pengalamannya? Nah, sepengalamanku, aku selalu ngirim CV yang lengkap tentang informasi kalian. Yang penting informasi utama kalian itu relate dengan pekerjaan yang kalian lamar. Jadi kalau aku misalnya melamar beberapa perusahaan, walaupun backgroundku sama, aku biasanya lebih highlight proporsi background dan juga pengalamanku untuk lowongan yang aku lamar ya. Kayak contoh, aku pernah ngelamar di bagian staf hidrologi di salah satu perusahaan di SCBD di Sudirman. Nah, itu akan berbeda ketika aku melamar menjadi ahli geologi di salah satu perusahaan di Kuningan. Nah, jadi aku highlight beberapa background edukasiku yang lebih condong dan cenderung ke lowongan yang aku lamar. Nah, biasa headline-nya di sini kita sertain dulu nama lengkap, pastiin aja sama gelarnya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman punya gelar yang lebih panjang, pernah ikut kayak short course lain sebagainya, ada gelarnya, bisa dimasukin juga. Kemudian handphone, pastiin nomor handphone kalian itu jangan ganti-ganti supaya HRD mungkin belum ngelirik kalian di minggu-minggu pertama, tapi di nextnya mereka buka CV kalian lagi terus nyoba ngontak, jangan sampai nomor handphonenya itu nggak aktif. Kemudian email, pastiin emailnya juga aktif. Teman-teman harus rutin juga ngecek ya. Kemudian kalian kasih judul aja, mau CV-nya itu taruh sini atau taruh sini, that's okay. Kemudian date of birth ya, kelahirannya kalian di mana, juga place of birth sama citizenship-nya. Nah, ini adalah menu-menu informasi utama tentang kalian. Nah, kita lanjut lagi ke part selanjutnya adalah tentang background experience. Nah, ini teman-teman kayak ibaratnya kalau kita nyusun jurnal, ini tuh adalah abstraknya. Jadi harus banget disertain ya menurutku. Karena ini yang pertama kali nanti dilihat sama HRD. Kalau kalian kurang strong di poin ini, HRD tuh udah langsung kayak ngebuang CV kalian gitu. Bukan berarti CV kalian terlalu tebel terus HRD males baca atau kayak gimana. Kalaupun CV kalian tebal karena banyak pengalamannya ya, atau banyak ngikutin seminar lain sebagainya. Nah, tapi kalian perlu strong of point-nya tuh di sini, di background experience. Jadi yang pertama, background experience kalian kalau di kampus tuh apa gitu. Nah, kalau teman-teman fresh graduate, teman-teman cantumin aja beberapa matkul utama yang cocok sama lowongan kerja yang kalian lamar. Kayak misalnya kalian, aku contohin karena aku anak teknik ya. Kalau misalnya kalian ngelamar di bagian ahli struktur jalan jembatan, nah kalian jabarin aja kalau misalnya backgroundnya adalah civil engineer, kemudian memiliki strong view-nya itu di kalian mempelajari juga tentang jalan jembatan dan praktikum di kampus bla 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 ya. Itu dijelasin aja di situ. Jadi strong of view-nya tuh punya pengalaman misalnya magang, atau mungkin teman-teman pernah ngikutin praktikum atau jadi asisten dosen, itu bisa dituangin juga di background experience. Yang pasti di sini kasih notes, kalian kuatin kalau misalnya kalian itu punya value buat ngelamar di lowongan itu, dan pastiin karena ini adalah yang pertama kali banget dibaca sama HRD,
Jadi kalian harus tuangin sejelas mungkin di sini, nggak usah terlalu panjang, 1-2 paragraf aja. Tadi yang pertama background edukasi, kalau kalian udah punya pengalaman kerja bisa dimasukin juga. Kalau kalian pernah ikut seminar, lomba, jurnal, lain sebagainya, bisa juga disampaikan di sini. Kalau misalnya pernah mengikuti seminar jalan jembatan dan memenangkan lomba nasional misalnya, ini dikuatin aja di sini, nggak apa-apa disampaikan, karena itu nanti yang bikin HRD tertarik buat manggil kalian ke sesi selanjutnya di sesi wawancara ya teman-teman. Lanjut lagi ke bagian edukasi. Nah, edukasi aku biasanya nyusunnya dari, kalau misalnya kalian S2 gitu ya, aku nyusunnya biasanya dari latest education. Jadi kalau misalnya ini master gitu ya, tulis aja Master Engineer of apa gitu, kalian masukin, baru di bawahnya bachelor degree bla bla bla. Nah teman-teman sering kali itu masukin kayak background edukasi SMA, SMP, SD bla bla bla. Kalau misalnya itu nggak relate sama lowongan kerja yang kalian lamar, kayaknya nggak perlu juga ya. Atau mungkin kalian ngelamarnya karena ada orang dalam gitu, teman-teman kayak pernah satu alumni SMA dengan manajer di situ gitu ya, masukin SMA 8 nggak apa-apa kali ya, misalnya kayak gitu. Oh biar HRD-nya tahu, lebih notice gitu ya. Tapi kalau misalnya emang nggak ada strong value di situ ya nggak perlu kalian masukin juga sih. Yang penting kalian S1-nya gitu, kalian karena sarjana ya. Kalau misalnya emang master ya masukin masternya. Nah, lebih bagus lagi dilengkapin kayak kalian masuk tahun berapa gitu, keluarnya lulusnya tahun berapa. Karena ini HRD akan menilai, oh dia lulusnya tepat waktu gitu ya. Berarti orangnya tanggung jawab, serius kuliahnya, lalala kayak gitu ya. Kemudian ini studi emphasis kayak, nah kalau misalnya studi emphasis ini nggak perlu semua kalian jabarin sih, kayak yang poin-poin utamanya kalian masukin dulu adalah matkul-matkul yang relate sama lowongan kerja yang kalian lamar, biar nanti si HRD-nya itu langsung notice, oh kalian waktu kuliah belajar ini gitu ya. Nah kalau yang lainnya nggak diisi juga nggak apa-apa sih, karena nggak nambah nilai CV kalian juga gitu. Nah, final project, jurnal yang kalian pernah kerjain, kemudian itunya apa ya, JPA-nya ya, maksudnya transkrip nilai kalian, berapa IPK-nya kalian masukin, klasifikasinya kalau misalnya kalian lulusan Kamlot ini poin plus ya, kalian masukin aja. Kemudian ya buat kan biasanya kalau ijazah-ijazah sekarang itu bisa dicek di webnya Kemenristek, kemudian ada nomornya ya teman-teman ya, dimasukin aja nomor ijazahnya supaya si ARD-nya tuh tahu kalau ijazah kalian nggak palsu. Nanti ini bisa di copy nomor ijazahnya di web Kemenristek, kemudian nanti ketahuan kalian ijazahnya lulus tahun berapa gitu. Next, itu yang pertama tadi ada background, ada edukasi ya, biar tahu. Kemudian next lagi kalau kalian punya publikasi, misal kalau kalian ya, kalian ngelamarnya di instansi penelitian, mungkin ini jadi strong value banget ya, kayak pernah beberapa kali bikin jurnal atau nerbitin publikasi gitu ya, itu jadi strong value buat kalian di CV kalian. Tapi kalau misalnya kalian ngelamarnya ke teknisan yang nggak berkaitan dengan publikasi sih nggak masalah ya, nggak ditampilin yang ini. Nextnya, kalau kalian misalnya ngelamar di instansi yang bukan owner, misalnya kayak aku dulu ngelamar di konsultan gitu ya. Nah, konsultan itu ada soft skill yang dibutuhin gitu. Kalau misalnya kalian punya soft skill yang bisa ngebantu memperkuat value kalian, kayak misalnya graphic design atau drawing. Nah, kayak aku di sini punya bisa AutoCAD, bisa modeling Hexcraft, lain sebagainya. Nah, ini kalian tambahin aja, kalau perlu nanti kalian lampirin juga ya sertifikat pernah mengikuti pelatihan atau lain sebagainya. Atau menurutku kalau misalnya kalian pernah desain project gitu ya, punya pengalaman, kalian lampirin aja si gambar projectnya itu ya, salah satu nggak masalah lah buat nunjukin kalau misalnya
gue pernah loh desain ini di sini gitu, projectnya senilai ini, that's okay gitu, itu jadi kayak strong value. Tapi kalau misalnya kalian pengen CV-nya nggak terlalu banyak, ya nggak masalah sih ya. Maksudnya pokoknya kalian nunjukin kalau gue tuh punya soft skill di sini nih, bisa ngedesain gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya komputer skill ini common banget sih, kalau kalian nggak mau tambahin nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian fresh graduate, terus kemungkinan kalian nggak punya banyak sertifikat pelatihan soft skill, kayak Microsoft yang dasar-dasar nggak apa-apa lah, masukin aja. Oh, ini bisa jadi admin atau bla 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 gitu ya. Pokoknya sesuaiin sama lowongan yang kalian lamar. Kalau misalnya kalian ngelamarnya di keuangan, maka kalau kalian punya soft skill di aplikasi keuangan, maka dimasukin aja ya temen-temen ya. Kemudian uh, kita lanjut lagi. Ini bicara tadi soft skill ya, aplikasi. Nah, kalau teman-teman pernah ngikutin conference, itu juga kalau misalnya kalian ngelamarnya sebagai peneliti bla bla bla, ini masukin aja. Ini nunjukin kalau kalian itu aktif gitu di dunia publikasi lain sebagainya. Ini jadi poin tambahan juga. Tapi kalau misalnya si conference-nya ini nggak terlalu sesuai dengan lowongan pekerjaan yang kalian lamar, ya daripada memperpanjang CV kalian, kayaknya nggak usah dimasukin, nggak masalah. Kemudian lanjut lagi ke professional experience. Nah, ini penting banget teman-teman. Ini aku masukin buat teman-teman yang baru fresh graduate, nggak usah kayak pesimis atau kak aku belum punya pengalaman loh, apa yang aku masukin ya, kayaknya aku zero banget deh, kayaknya aku di kampus dulu nggak ngapa-ngapain, nggak punya keterampilan, nggak pernah ngikutin kegiatan apapun. Kayaknya hampir nggak mungkin ya, pasti teman-teman udah pernah lah ngikutin praktikum atau seenggaknya seminar-seminar yang diwajibin sama kampus. Masa ya nggak ngapa-ngapain banget, kayak kupu-kupu banget gitu, kuliah pulang, kayaknya nggak mungkin ya. Nah, kalau teman-teman punya professional experience kayak gitu, kalian masukin aja di CV kalian. Kayak misalnya aku pernah jadi asisten survei yang pakai pengukuran tanah itu, teodolit bla 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 itu, waterpass. Nah, kalian masukin aja di sini sebagai apa, kemudian di mana, tahun berapa, ada sertifikatnya atau enggak. Kemudian paling penting adalah job description, karena HRD itu kan misal kalian ngelamarnya itu teknik, HRD kalian kan bukan orang teknik ya, jadi nggak tahu gitu sebenarnya asisten survei itu ngapain, kenapa kalian punya kelebihan di situ, kenapa gue harus manggil kamu buat wawancara gitu, emang kelebihannya apa, punya pengalaman apa. Nah, itu pentingnya adalah job description. Aku nggak pernah skip si job description ini, walaupun ya misalnya kok kayaknya CV-nya udah panjang banget, ini udah 7 halaman gitu, banyak banget. Don't worry teman-teman, karena biasanya pokoknya yang tadi aku notice adalah HRD itu paling pertama ngelihatnya yang abstrak kalian yang awal tadi ya, background kalian gitu. Nah, kalau dia punya beberapa kandidat, kemudian kayak harus nyeleksi lagi, oh yang wawancara 3 aja lah, nggak usah banyak-banyak, sedangkan kandidatnya ada 5 ya, dia pasti akan ngelihat lagi CV kalian ke bawahnya. Nah, ini jadi strong value kalian juga kalau kalian ngedeskripsiin sebenarnya professional experience kalian kayak apa. Kayak misalnya nih aku jelasin ya, asisten survei itu ngapain aja, range additional hour for tutor, preparing lesson and tasks for survey course, kemudian bla bla bla. Nah, perlu di notes juga, mungkin ini nggak pernah disampaikan di dalam lowongan pekerjaannya, tapi kalian ngelamarnya itu di perusahaan internasional, otomatis CV kalian harusnya bahasa Inggris, nggak usah nanya lagi CV-nya harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Jadi itu strong value kalian kalau kalian bikin CV-nya itu dalam bahasa Inggris. Udah jelas kalian kerja sama orang yang ibaratnya mungkin orang luar juga ada di situ gitu, jadi kalian harus banget basic skillnya adalah bahasa Inggris ya. Jadi ya jangan tanya lagi itu CV-nya harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, jelas-jelas kalian ngelamarnya di perusahaan internasional. Kecuali kalau misalnya teman-teman ngelamarnya di perusahaan nasional atau BUMN lah ya, terus ya udah bikin aja bahasa Indonesia, nggak masalah. Oke. Nah, tapi strong value-nya tuh kalau kalian ngirim bahasa Inggris tuh nunjukin gitu kalau gue tuh bisa loh nulis juga dalam bahasa Inggris, walaupun ini baru lamaran pertama kan bentuknya CV ya temen-temen ya. Lanjut lagi
Kalian tulis aja tuh semua kalau misalnya memang belum pernah kerja sebelumnya, tapi teman-teman punya pengalaman magang bla bla bla, masukin aja ke sini. Oke, tapi kalau pengalaman yang emang gak relate sama lowongannya nggak usah kali ya. Kayak misalnya kalian pernah ikut sales marketing gitu, pernah iseng-iseng kuliah sambil nyeles gitu. Kalau kalian ngelamarnya bukan di bagian sales, kayaknya nggak usah ya. Kalau misalnya kalian ngelamarnya di bagian teknik terus kalian punya pengalaman sales market, kayaknya nggak perlu lah disampaikan gitu ya. Oh, pernah berjualan minyak kayu putih gitu di CFD, kayaknya nggak perlu lah dimasukin karena itu nggak nambah strong value kalian. Yang ada berat-beratin kertas dan buang-buang kertas kalian ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pengalaman nih di perusahaan dan punya beberapa project yang pernah kalian kerjain, kalian gak usah minder sama kemampuan kalian, dimasukin aja. Kayak misalnya nih, aku contohin, aku pernah kerja di perusahaan ini ya, perusahaan internasional punya Jepang. Nah, itu kalian masukin aja posisinya sebagai apa, PT-nya apa gitu ya. Kemudian project apa yang pernah kalian kerjain. Kayak misalnya aku di sini technical review of for hydropower project di Cikopo Garut gitu ya, sama di Tomoni Luwu Timur gitu ya, masukin aja. Kemudian kliennya yang pernah kalian tangani siapa, walau kalian itu cuma di tim tapi kalian punya posisi di situ sebagai hydrologist misalnya ya. Kemudian kode projectnya apa, value projectnya berapa nih. Ini juga notice banget ya kalau misalnya si HRD-nya itu udah pernah lihat, oh kalian pernah nanganin project harganya 2M gitu ya, atau pernah nanganin project sampai 40M, terutama teman-teman yang ngelamar di bidang ekonomi atau asuransi keuangan. Nah, ini yang namanya value of project itu notice banget, walau misalnya pengalaman kalian baru 5 tahun dibanding ada lagi nih kandidat yang lain yang punya pengalaman lebih dari itu 10 tahun, tapi value project yang pernah kalian tangani itu lebih besar. Nah, kalian bisa bersaing sama senior. Itu pengalaman aku ya, aku pernah di perusahaan owner gitu ya, punya Cina. Nah, itu aku ngelamar kan, terus pengalamanku baru dikit kayak 3 tahun, tapi beberapa projectku itu emang nilainya cukup besar gitu ya. Nah, si yang udah senior ini mungkin projectnya kecil-kecil, terus cuma yang di Jakarta doang, nggak kayak aku yang udah overseas di Indonesia sama luar gitu ya. Nah, itu jadi notice juga buat si ARD, oh ini pengalamannya lebih banyak nih gitu ya, maksudnya project yang ditangannya lebih besar. Kemudian berapa lama project yang dikerjain, tahun berapa. Nah, ini juga jadi bahan apa ya, bahan evaluasi, bahan wawancara nanti pada saat dipanggil. Jadi kalian bakal percaya diri gitu jawabnya, oh aku pernah punya pengalaman di sini, nggak masalah sih. Jadi si ARD itu kayak ibaratnya punya bahan buat ditanya ke kalian. Kalau kalian nggak ngisi ini, kayak mau ngobrolnya nggak mungkin lah ya. Kayak waktu kosong kalian di rumah senggang ngapain gitu, cuma kayak pertanyaan basa-basi yang sifatnya psikologis doang. Nah, kalau misalnya kalian punya pengalaman kayak gini, nanti akan lebih terarah pertanyaan pada saat wawancaranya. Oke, nah ini cukup banyak. Nggak apa-apa kalau banyak ya, isi aja dimasukin gitu. Kemudian kalau paling umum kalau kalian ngelamar di perusahaan kayak internasional gitu kan, bahasa ya yang jadi kendala ya. Jadi kalian masukin aja bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau mungkin kalian punya keunikan kalian melamar di perusahaan India kemudian nggak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa India, nggak apa sih, dimasukin aja. Kalau misalnya kayak ada sertifikatnya, sertifikat misalnya kayak bahasa Jepang N4 atau N1, nggak apa-apa, masukin aja. Kemudian ada leadership experience, mungkin kalian punya pengalaman jadi leader di satu organisasi, itu masukin aja karena ini nilai keaktifan buat kalian. Oh, nanti HRD nilai kalian ternyata orangnya inisiatif gitu ya. Lanjut lagi, ini social activity. Misalnya kalau kalian pernah punya kegiatan di luar kampus, oh nih anaknya bisa berbaur di dalam tim gitu ya, jadi masukin aja teman-teman pengalaman kayak gitu. Nah, ini kalau reference, barangkali si HRD-nya itu pengen reconfirm nih pengalaman kalian bener atau enggak gitu ya. Tapi jarang sih yang langsung ngubungin dari orang-orang itu, tapi nggak masalah, dimasukin aja kalau kalian punya kontaknya, mungkin izin sama perusahaan kalian sebelumnya.
buat dimasukin kontaknya. Nah teman-teman, kurang lebih CV-nya kayak gitu. Kalau menurut kalian masih ada poin-poin yang perlu ditambahin di dalam CV ini biar lebih sempurna, teman-teman bisa chat di DM ataupun kirim di kolom komentar teman-teman, aku nunggu masukannya. Nah teman-teman yang udah punya CV nih tapi hopeless, kok CV ku nggak pernah dipanggil ya kak gitu, aku kasih saran masukan dan bantu review CV kalian secara gratis teman-teman, gratis ya, notes gratis, aku kasih bimbingan buat kalian. Nah teman-teman bisa langsung chat WA aku aja. Terima kasih, mudah-mudahan videonya bermanfaat, kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.